Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari Bapak Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita sama-sama berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-tafwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-tafwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadar rasulullah, ashadu anna muhammadar rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rabbana inna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Saya ucapkan sekali lagi selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak memperoleh dari puasanya selain dari lapar dan haus. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka di sini kami akan menyampaikan ada ada tiga golongan, tiga macam orang yang berpuasa. Ada tiga tingkatan orang yang berpuasa. Baik menurut saya Abdul Qadir Al-Jailani maupun menurut Imam Al-Ghazali juga sama-sama menerangkan demikian. Jika menurut Al-Ghazali, yaitu merupakan ulama fikih yang sangat terkenal, terkemuka dari Persia, menyampaikan, jadi kalau Imam Al-Ghazali ada yang puasa biasa, kebanyakan orang, istimewa dan teristimewa. Itu Al-Ghazali. Tapi kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang pertama yaitu puasanya orang yang sekedar syariat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kurang lebih hanya dengan syariat saja. Puasa syariat adalah yang hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh.
di siang hari atau syahwat di siang hari. Demikian yang disampaikan dalam kitab Sir al-Ash'ar karya Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Menurut kitab tersebut, puasa yang hanya sekedar menahan diri dari syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Karena itulah merupakan perintah semata, perintah Allah yang semata-mata yang disertai dengan niat dan syarat-syarat. Mereka selalu menjaga rukun puasanya, merupakan syariahnya ada dua, yaitu niat puasa di malam hari sebelum fajar. Adapun niat puasa sunnah itu boleh di pagi hari, itu teman-teman sekalian. Ya, namun dia fokusnya hanya hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ada 7 yang bisa membatalkan puasa di dalam tubuh kita, yaitu ya memasukkan makanan ke dalam rongga badan dengan sengaja atau dengan muntah dengan sengaja, atau mungkin kalau wanita haid, nifas, jima di siang hari, atau ketika terbit fajar sidik, atau mereka menjadi gila walaupun hanya sebentar, mabuk atau pingsan di siang hari atau sepanjang hari, atau murtad, itu yang bisa membatalkan puasa. Jadi fokusnya hanya hal-hal yang pokok yang bisa membatalkan puasa, terutama tadi menahan makan, minum, itu saja. Lapar dan haus saja. Itu yang puasanya orang syariah atau syariat, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Katanya menurut Al-Ghazali itu puasanya orang biasa. Sedang menurut yang level kedua, tingkatan yang kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu puasanya Thariqah. Thariqah itu berarti puasa hati. Sedangkan puasa Thariqah adalah menahan seluruh anggota badan secara lahir maupun batin, siang maupun malam, dari segala perbuatan yang diharamkan, yang dilarang, dari sifat-sifat tercela seperti ujub, sombong, bakhil, dan sebagainya. Semua itu yang dapat membatalkan puasa. Puasa syariat terbatas hanya sedar di waktu puasa saja, tapi kalau puasa Thariqah itu biasanya orang-orang yang level ini dilakukan sepanjang hari atau sepanjang hidupnya. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Puasa Thariqah ini tingkatannya lebih sulit dibandingkan dengan puasa syariah, karena tidak hanya menahan lapar dan haus dan perbuatan maksiat saja, tetapi juga menahan seluruh anggota badan dari perbuatan yang diharamkan. Contohnya apa? Ya, misalkan tangan tidak boleh bergerak untuk perbuatan zalim, mulut tidak dibolehkan berkata yang tidak bermanfaat, hati tidak boleh dikatakan sifat ujub, dengki, sombong, dan sebagainya. Telinga tidak boleh mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, mata tidak boleh melihat sesuatu yang diharamkan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, ada ungkapan yang banyak orang yang berpuasa tetapi berbuka, banyak yang berbuka tetapi berpuasa. Itu ujar Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya dari banyak yang berbuka tetapi berpuasa, menurut Abdul Qadir Jailani, artinya itu walaupun tidak puasa waktunya atau berbuka, tapi dia selalu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, menahan pandangan, menahan hati, berbuat sifat ujub, sombong, dengki tadi. Dan banyak orang yang berpuasa tapi berbuka, artinya mereka menahan lapar dan haus, tapi hatinya masih sombong, dengki, ujub, dan lain sebagainya tadi, yang hanya dapat lapar dan dahaga tadi. Maka bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Mari sudah kami sampaikan, yaitu berbuka. Yang kedua yaitu nanti akan ketemu dengan Allah. Itu teman-teman sekalian. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, bagaimana supaya kita bisa masuk ke level kedua tadi, supaya kita bisa masuk ke level yang istimewa atau Thariqah kalau bahasa istilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu yang pertama harus bisa menundukkan mata dari tiap-tiap hal-hal yang tercela. Kalau kita di depan kita ada pandangan hal-hal yang tidak baik, maka kita harus menundukkan mata. Yang kedua, memelihara lidah dari menggunjing, berdusta, mengadu domba, dan bersumpah palsu. Karena Anas telah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada 5 perkara yang menghancurkan puasa, yakni membatalkan pahalanya: berdusta, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang lain jenis dengan syahwat. Ini teman-teman sekalian. Terus yang ketiga yaitu mencegah telinga dari mendengarkan apa yang makruh. Yang keempat, mencegah seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang makruh, mencegah perut dari makanan-makanan yang subhat di waktu berbuka, karena tak ada artinya berpuasa dari makanan halal lalu berbuka dengan makanan yang haram. Itu teman-teman sekalian. Maka perumpamannya seperti orang yang membangun sebuah gedung dengan menghancurkan sebuah kota. Itu tadi ya teman-teman sekalian, seperti itu. Ini penjelasan dari Al-Ghazali. Maka konsep puasa Thariqah menurut saya Abdul Qadir Jailani juga
sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali tadi yang tidak memandang sebagai ibadah badaniah saja, tapi lebih ke rohani ya. Itu teman-teman sekalian. Selanjutnya puasa yang level ketiga menurut saya Abdul Qadir Jailani yaitu puasa hakikat. Kalau Imam Al-Ghazali yaitu teristimewa, adalah puasa hakikat adalah menjaga kolbu, menjaga hati dari mencintai selain Allah dan menjaga rasa siri, rasa yang tersembunyi agar tidak mencintai musyahadah pada selain Allah. Siri itu berasal dari cahaya Allah sehingga tidak mungkin condong kepada selain Allah. Bagi orang yang berpuasa tarikat ini di dunia dimanapun di akhirat tidak ada yang dicintai, diingini dan dicari selain Allah. Nah ini ya, jika kolbu dan siri terjatuh untuk mencintai selain Allah, maka batallah puasa torikohnya dan ia harus melakukan kodok dengan kembali mencintai Allah dan menemuinya. Pahala puasa hakikat ini adalah bertemu dengan Allah. Puasa hakikat ini adalah tingkatan tertinggi yang dicapai oleh seseorang yang sudah sampai tingkatan ini. Ini biasanya levelnya para nabi, para wali ya, yang tidak memikirkan dunia, yang sudah tidak ingin dunia ya. Kita ini belum sampai di sini teman-teman. Kita masih sehari-hari masih berpikir dengan dunia. Ya kita minimal di level kedua tadi ya. Saya teruskan yang ketiga tadi, karena tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi, yang level tiga tadi, selain berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Itu bagi orang-orang tersebut. Puasa hakikat ini batal ketika hati atau kolbu mencintai selain Allah. Dan harus dikodok dengan cara mencintai. Yes, sepanjang hari selalu mencintai Allah. Yang ada di hatinya tidak ada yang lain. Yang dimasukkan di hatinya hanya Allah, Allah. Tidak ada satupun dunia ataupun yang dicintai. Mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa masuk ke sini ya. Orang yang melaksanakan puasa sesuai dengan konsep puasanya ini akan berdampak kepada kesehatan psikologisnya. Ya, teman-teman sekalian, psikologisnya semakin sehat. Karena kalau kita itu yang kita hadirkan untuk Allah, maka kita semakin sehat. Tidak ada takut, tidak ada khawatir. Seperti yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu terhindar dari perbuatan dosa. Kalau kita hati kita. Bagaimana tidak setiap anggota badan selalu kita gunakan untuk beraktivitas terus menerus terjaga mengikuti konsep puasa Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, tangan, kaki, anggota badan yang lain ikut berpuasa sehingga puasanya tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus tetapi juga menahan syahwat dari yang lain, syahwat berbicara yang tidak ada gunanya, syahwat tidur dan perbuatan-perbuatan dosa yang lain yang tidak bermanfaat. Jadi tentu ini memang semuanya yang dihadirkan itu senang saja. Yang dihadirkan itu Allah, 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 Allah ya. Walaupun kita ini sebenarnya kita bisa lakukan, walaupun kita punya harapan, punya cita-cita apa, tapi kita itu hanya sambil lalu, tapi yang selalu kita tanamkan di hati kita itu Allah, Allah itu. Karena kita manusia tidak mungkin karena tidak lepas dari dunia, tidak lepas dari syahwat, karena kita manusia punya nafsu, tapi nafsu tadi yang kita hadirkan itu hanya keinginan, tapi begitu hati kita itu selalu yang kita isi yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah 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 gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa ke sana. Yang penting minimal minimal jangan hanya puasa menahan lapar dan dahaga saja, minimal di level kedua yaitu torikoh atau puasanya orang istimewa. Jangan sampai kita hanya pada level yang pertama yaitu levelnya orang syariat saja, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kalau yang demikian kita termasuk orang-orang yang rugi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi, melihat diri kita masing-masing. Kenapa? Karena yang paling tahu kualitas puasa kita hanya diri kita dan Allah SWT. Allah yang paling tahu, orang lain tidak ada yang tahu, yang paling tahu. Bahkan makhluk lain pun, bahkan malaikat pun tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah, hanya aku yang memberikan pahala dan puasa itu hanya untukku. Demikian, mari kita lanjutkan untuk berdoa, untuk kita ajak orang tua kita, orang yang berbuat baik kepada kita, dolimi kita, siapapun yang pernah ketemu dengan kita doakan, siapapun yang mengaminkan ini, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha dibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mubassa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masamati ma ashabul masamah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mauduna muttaqin 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabi wa barika wa kasim min ma'in la yusada'una 'anha wa la yumsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وديل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وديل من يحموم لا بريد ولا كريم إنه كانوا قبل ذلك مشرفين وكانوا يشيرون على الحديث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تشربونه أم نحن الشارعون لو نشاء لجعلناه ثمن فظلتم تفكهون إنا لمكرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الذي تشربون أنتم أنشأتموه من المشن أم نحن المنشئون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة وما تعرف مؤمن فسبح بربك العظيم ولا أقسم بما وفي النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم